Kita nggak punya bunker Berarti seperti itu anggap itu bunker ya. nah, bunker alami. buatan ya. Buatan alami, Mas. Cuma saya ke sana gitu kan, seolah-olah ini bagian dari perang agama yang membahas tentang antara Palestina dengan Israel tadi. Fanatisme keagamaan. Yap. Gitu. Dan kalau kita lihat ya Indonesia secara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita kali ini. Kita akan bahas-bahas topik yang ya cukup hangat lah. Maksudnya masih diperbincangkan, masih jadi pro kontra dan Masih jadi kekhawatiran banyak orang, banyak negara kan. nah ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan kita di negara Indonesia ini. Walaupun sejauh ini negara Indonesia sebagai negara non-blok ya, non-blok. Jadi tapi mungkin kedepannya ini akan disebut berdampak negatif ke masyarakat Indonesia juga. Nah, gua TW di sini bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Lukman, sama Bang Apu, tentunya partner ngobrol TW yang selalu ada menemani tiap-tiap pertemuan kita, yaitu Bang Fauji. Oke. Nah, jadi kesempatan ini kita tuh pengen bahas Perang Dunia Ketiga nih. Ya, Ini akan benar-benar terjadi atau mudah-mudahan sih enggak ya. gitu. Karena takutnya walaupun kita negara non-blok ya. Iya. Itu jadi kekhawatiran semua orang sih ya. Mau di negara manapun, karena dampaknya yang pasti sangat besar gitu kan. Mau itu berdampak ke ekonomi, energi, ketahanan pangan, semuanya pasti berdampak itu. Nah, selanjutnya mungkin saya pengen nanya nih ya, pengen nanya ke abang-abang gitu mengenai tanggapan-tanggapan isu-isu yang lagi pasti diperbincangkan, bukan lagi di tingkat regional tapi udah internasional. Ya, seluruh dunia pasti ngebahas itu. Nah, iya. Gimana tanggapan dari Bang Lukman dulu deh tentang apakah ini konflik geopolitik ini akan berkepanjangan atau gimana? Apa dampaknya gitu? Silakan bisa ditanggapi ya sama Bang Lukman nih. Yang pertama ya. Ya, terima kasih. Nama saya Lukman. Salam kenal semuanya. Kita ngobrol santai kan? Santai aja. Ya, terkait perang Israel versus Iran ya. Ya. Ini lagi rame nih sebetulnya, lagi di televisi. Ya mudah-mudahan sih kita nggak apa. Kalau dampak sih udah pasti ada. Rasa pasti nanti. Khususnya nanti di apa namanya, harga minyak bumi. Ya. Gimana? Iya. Iran kan termasuk juga jalur lintas. Ya. Apa namanya, minyak bumi di dunia. Ini udah pasti naik. Mudah-mudahan sih nggak berkepanjangan ya, karena ini bicara perang, kita juga kan khawatir ya. Karena banyak bisa menyeret beberapa negara. Ini kita kelihatan. Petanya kan udah kebaca. Kalau kita tarik dengan negara-negara lain, Israel di belakang ada Amerika. Kemudian Iran juga punya backing, bos. Ya. Backingnya itu kan salah satunya Rusia. Di dua negara ini kan secara militer apa namanya, kejar-kejaran. Ya. Nomor 1, nomor 2. Karena gimana Tiongkok juga kan termasuk orang yang bisa backup di Iran. Gitu. Dan Amerika juga bisa mengajak sekutu. Ya, sekutunya di Eropa. Iya, blok barat berarti ya. Sekalipun Indonesia posisinya negara non-blok, ya pasti ada dampak. Ya
dari dulu Indonesia itu kan termasuk negara yang menjaga perdamaian, memposisikan kita sebagai negara yang apa namanya Netral gitu. netral, memposisikan diri negara apa namanya diskusi apa lobby untuk perdamaian gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak berkepanjangan ya. Nah, ya. Gitu. Ya, eh, itu pasti ya. Karena yang saya pernah baca, Iran Boleh ini kan ngerokok deh. boleh, Oh, boleh, santai, boleh. Bang. Santai, ini mah santai. Ini Boleh ngerokok santai banget juga berarti. Biar lebih rileks aja ya. Iran juga kan termasuk salah satu pemasok minyak bumi terbesar di dunia, sekian puluh persen gitu. 20% pasokan dunia. Dunia, Iya. dunia. Dan keadaan yang sekarang itu kan tidak menutup kemungkinan kalau si Iran itu akan menutup aksesnya ke negara yang memang yang tadi dikatakan Bang Lukman ya, yang ada di pihak Israel, ya kan, ada Iran dan sekutunya dan lain-lain. Ini juga kan pasti akan berdampak ke sisi ekonomi tentunya. Ya. Dan Indonesia ini kan masih berpatokan dengan dolar kan. Harga-harga itu kan selama ini ya dunia mungkin masih mengikuti dolar kan ya Bang. Nah, menurut ini teman-teman, kalau dari sisi ekonomi Indonesia nih misalnya Bang Apu, pendapat Bang Apu seperti apa? Apabila benar-benar ya walaupun perang tidak terjadi nih amit-amit ya, tapi dari sisi ekonomi kan peperangan antar dua negara ini kan pasti ada aja nih. Antara dua negara itu pasti berdampak ke negara-negara yang lain pastinya kan. Ya, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi dengan apa yang menjadi tema teman-teman ya, karena kita juga sebagai kaum muda harus melek geopolitik internasional, di mana memang pada hari ini sedang ada gencatan senjata antara Palestina dengan Iran, gitu kan. Dan perlu digarisbawahi di sini kalau saya melihat ada dari negara kita yang di pencuitan baik di Facebook atau di manapun itu media sosial ya, yang memang ibarat mendukung perangnya Iran gitu kan terhadap Israel tersebut, karena faktornya adalah melihat seolah-olah ini bagian dari perang agama yang membahas tentang antara Palestina dengan Israel tadi gitu kan, seolah seperti itu, seolah ada pembelaan. Tetapi kalau dari sudut pandang saya, ini adalah perang geopolitik internasional di mana antar negara punya kepentingan. Yang tadi pemateri disampaikan tadi, misalkan Iran dia punya backingan, Israel juga punya backingan. Ini kayak seolah-olah ada perang raja di sana. Kalau dalam istilah main catur itu ada raja, ada pion dan sebagainya. Pion-pion ini sedang dimainkan gitu kan. Bagaimana dia mengukur negara-negara lain sejauh mana kekuatannya gitu. Dan satu itu, yang kedua soal dampak sudah pasti ada lah ya, karena memang 20% Iran itu pemasok minyak terbesar sedunia, bukan senegara tapi sedunia. Nah, ketika dia bisa aja kebutuhan perang dia meningkat, ekonomi dia tidak stabil, menaikkan harga BBM. Atau tadi yang disampaikan Pak Lukman atau Bang Lukman tadi, bahwasanya Iran ini punya selat di mana itu kapal dagang Timur Tengah membawa minyak itu kan lewat di Hormuz ya. Nah itu bisa aja ditahan atau dibombardir oleh Iran supaya tidak ada mobilitas perdagangan di sana. Akhirnya akan mencekam terhadap negara-negara lain gitu. Nah pada intinya adalah kalau saya pribadi melihat ini perang geopolitik sebetulnya, bukan hanya sebatas agama. Agama hanya sebatas bagian dari bumbu keindahan dalam perang tersebut gitu loh. Seperti itu kalau pandangan saya. Dan dampak terhadap Indonesia sudah jelas. Ketika minyak naik, karena kita juga masih ekspor dan minyak di Timur Tengah, kita juga masih butuh minyak dan mobilitasnya sangat luar biasa, akan berdampak terhadap ekonomi kita pastinya. Harga-harga pasti mahal dan sebagainya. Itu dari sisi Iran. Dari sisi Amerika misalkan, dia mengeluarkan dana sekian dolar untuk perang Palestina juga membutuhkan anggaran. Nah, karena dia adalah bisa dibilang penguasa dunia dalam konteks ekonomi, bisa aja dolar dinaikin. Permainan dolar dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ketika dolar meningkat, ini akan berimbas terhadap sistem dagang di Indonesia yang ekspor impor tadi yang butuh negara-negara lain gitu loh. Gitu. Nah, dua hal ini yang sangat nyata yang akan terjadi di negara kita. Banyak hal ya, banyak hal lain gitu kan. Banyak yang akan terjadi di negara kita sendiri. Mungkin itu sekilas. Yang gue khawatirin gini ya.
Ini kan kita pasti entah kita menggunakan kendaraan motor atau mobil kan. Itu kan masih pakai bensin kan? Iya. Khawatir ini ya kan. Suatu saat Harga bahan bakar. bakar naik kan pasti dampaknya kemana-mana nih. Iya, Ya. harga naik. Ongkosnya mahal, misalkan karena BBM-nya naik ya. Bahan-bahan pokok. Pokok ikutan naik. Ya kayak tadi istri saya bilang, ya harga barang-barang udah mulai turun nih kayak cabai, bawang dan lain-lain. Tapi lauk pauk yang naik. Nah, itu apa namanya? Khawatir ya, yang namanya udah berkeluarga, udah berumah tangga gitu. Kenaikannya itu akan terus karena dampak itu tadi. Iya. Perang geopolitik itu tadi ya. Ya selain itu sih dampaknya termasuk apa namanya radikalisme di dalam negeri, karena secara masyarakat itu kan tahunya perang Israel versus Iran ini kan sebetulnya tentang ideologi. Ya. Ya. Dan ini bisa jadi bahan propaganda di dalam negeri gitu. Untuk yang kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia itu bisa memicu perang apa namanya perang di dalam negeri. Dalam negeri. Di propaganda media sosial ini kan masyarakat gampang terhasut. Ya. Karena bagaimanapun Indonesia itu kan termasuk apa namanya Fanatisme tinggi. fanatisme keagamaan. Yap. Gitu. Dan kalau kita lihat ya Indonesia secara apa namanya secara masyarakat kultur ya pasti akan pro Iran gitu ya. Pro Iran karena secara ideologi ini sama nih. Sama. Indonesia mayoritas Islam. Ya. Iran juga Islam kan gitu. Nah, ini bisa jadi bahan di bahan propaganda gitu. Dan masyarakat mulai itu nanti komen-komen di apa media namanya sosial. di media sosial gitu. Sehingga ini juga perlu antisipasi mungkin di pemerintah gitu ya. Biar isu ini tidak masuk juga mendoktrin masyarakat kita gitu. Karena kita juga gampang terhasut, fanatisme keagamaannya tinggi gitu. Itu salah satu dampak dari ramainya perang Iran dan Israel gitu. Dan kalau pandangan saya sebetulnya dalam perang itu bukan hanya sebatas adu alutsista sebetulnya. Ya, bukan cuma sebatas itu. Ada propaganda politik di dalam perang tersebut. Misalkan banyak ya yang memahami, bahkan juga sekilas juga saya memahami bahwasanya seolah-olah ini ada pembelaan terhadap Palestina. Iran hadir untuk bagaimana di Palestina. Tidak terpungkiri memang efeknya ada, just efeknya ada. Tetapi bukan hanya sebatas itu gitu loh. Ada faktor lain dalam konteks politik perang antara Iran dan Israel. Karena kalau dari kronologisnya yang mulai menghantam dulu kan Israel dan Amerika. Kita juga belum tahu nih, asumsi kita kan punya banyak hal. Misalkan apakah Amerika itu sedang menguji kemampuan mereka atau sedang menakut-nakut Timur Tengah gitu loh. Untuk bagaimana menyerang Iran tersebut. Kan gitu. Atau emang sengaja dibuat konflik. Gitu. Kecuali supaya memang ada kepentingan yang lain yang benar terlaksanakan. Betul. Makanya ini saya pikir secara kesimpulan ini bukan hanya sebatas perang ideologis agama tadi. Walaupun memang ada efek jas dari itu. Efek dari itu mungkin teman-teman dari keluarga saudara kita dari Palestina meredam diri untuk dari bagaimana dia tidak diserang dan sebagainya. Gitu kan? Bahkan yang mulanya Palestina Israel menghantam memborbardir Palestina gitu kan, sekarang mereka negaranya sudah terkacir dihantam oleh Iran dan sebagainya. Memang ada efeknya, tetapi bukan itu gitu. Karena saya melihat begini Bang, banyak tuh di media-media Facebook gitu kan, Facebook, IG dan sebagainya, orang-orang Indonesia menghakimi Israel gitu kan di media tulisan tersebut. Bagi kami tidak melarang itu sebetulnya. Tetapi apakah ini ada imbas terhadap perang Indonesia? Pasti ada. Karena sekarang kan media udah canggih, dalam artian kita bikin komentar di sini, orang Palestina pasti dengar, orang Amerika pasti dengar dan sebagainya. Dan itu seolah-olah nanti akan ada pembelaan yang masif terhadap kita, terhadap Iran, yang nggak tahu akan terimbas apa terhadap negara kita. Padahal kita secara sejatinya negaranya negara non-blok. Tapi masyarakatnya mayoritas sudah menghakimi dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang kena mental tuh orang-orang Israel dan sebagainya gitu. Dan itu benar sebetulnya, itu baik gitu kan. Tetapi kalau bicara bilateral diplomasi di negara itu akan berimbas. Kalau pandangan saya gitu Pak. Iya kan,
Indonesia ini kan netizen udah terkenal ya, seluruh dunia kenal ya. Salah satu netizen paling brutal, Brutal. di media sosial nih. Mau bahas apa, pasti ada orang Indonesia ini. Nah, itu. Ya karena perseteruan ideologi ini berlangsung lama ya, bukan cuma sekarang. Bahkan mungkin 10 puluhan tahun gitu ya. Jadi akar konfliknya sebetulnya pertama mungkin ideologi. Ideologi Iran yang anti Zionis gitu. Kemudian dukungan Iran terhadap Hamas. Kemudian terhadap ya apa namanya? Hizbullah gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu akar masalah. Dan ini kan sebetulnya berlangsung puluhan tahun. Nah, puncaknya kan konflik ini ketika Israel menyerang serangan udara gitu ke pusat militernya Iran gitu. Iya. Nah, ini awal mula memanasnya Israel Palestina mungkin dari bukan petinggi ya, dari negara adidaya, mungkin di blok barat ada Amerika, di sebelah sininya timur ya kan termasuk Cina juga kan, karena awal mulanya tuh perang dagang dulu antara Amerika sama Cina, perang ekonomi kan, gontok-gontokan masalah apa namanya itu harga impor ya kan. Nah, semuanya itu yang akhirnya dari situ mungkin memanas. Imbasnya itu ya mungkin karena Israel itu sangat erat kaitannya sama Amerika. Mungkin ya. Itu ada disinyalir mungkin ada apa ya? Perintah atau bagaimana, karena Iran sama Israel tuh panasnya baru-baru sekarang gitu kan. Belum dari dulu tuh kayaknya belum ada ngedengar kayak gimana gitu kan, jauh-jauh tahun gitu kan. Nah, gimana itu tanggapan dari Bang Lukman atau Bang Apu? Ya, kalau saya sih melihatnya kenapa itu terjadi, pertama faktor antara Israel dalam konteks Palestina dulu ya. Palestina dulu. Dibombardir Palestina sampai di perbatasan Gaza itu dan sebagainya gitu kan. Dan itu tidak ada negara satupun yang membela Palestina dalam tanda kutip dengan alutsistanya. Hanya bantuan-bantuan sosial yang lebih masif kan Indonesia yang ngebantu Palestina dan sebagainya. Itu kan tidak terjadi tuh sampai penguasaan yang luar biasa terhadap Israel terhadap Palestina kan gitu. Dan mungkin ketika itu berjalan dan sebagainya, ada istilah kita itu pengen cuci tangan gitu. Pengen cuci tangan Palestina untuk bagaimana menghantam Israel tadi. Apa Israel menghantam Palestina tadi gitu. Iran tadi. Dan selanjutnya, kalau saya melihat Israel ini ya salah satunya adalah tadi pajang tangannya Amerika sebetulnya. Amerika mungkin sedang test case kalau dalam istilah kita, test case menghantam Iran tadi gitu kan. Karena dasar mereka nyerang itu kan soal nuklir yang selalu digebur-geburkan itu kan. Pangkal-pangkalan nuklir Iran yang dihajar. Dulu juga pernah kan Irak kalau nggak salah Irak dihajar bombardir habis-habisan, ternyata pangkal nuklirnya nggak ada dan sebagainya, itu udah terbukti. Ya, jadi hanya sebagai fitnah kan. Iya, gitu kan. Propagandanya seperti itu. Seolah-olah gitu kan. Yang dihukum gantung. Tapi saya secara gamblang tidak tahu persis ya motivasi motivasi Amerika dengan Israel menghantam itu, gitu kan. Yang jelas ada motif lain yang belum terbaca oleh banyak orang gitu kan, seperti itu. Waktu tiba-tiba dia menyerang dengan alasan ada pangkal-pangkalan nuklir dan nggak boleh Iran menghantam nuklir. Atau mungkin memang motivasi Amerika untuk menguasai Timur Tengah seutuhnya gitu. Nah, ya. Salah satu negara yang masih membangkang atau masih melawan adalah Iran tadi. Maka Iran harus diduduki gitu loh. Karena dia misi terhadap Palestina udah selesai dalam tanda kutip ya, udah tidak ada perlawanan dan sebagainya. Nah, dia akan cari lawan baru yaitu adalah Iran tadi gitu. Makanya dihajarlah Iran gitu. Tapi dia nggak tahu ternyata Iran lebih kuat dari dugaan mereka gitu. Karena lawan seimbangnya Israel memang itu di wilayah itu ya. Iya, di wilayah Timur Tengah tuh. Tapi kalau secara kondisi sih ya, melihatnya kayaknya Iran yang lebih ada di bawah. Iran itu udah di atas angin ketimbang Israel ya. Ketimbang Israel. Kalau misalkan, sorry ya Kak, kalau misalkan nggak ada bantuan dari Amerika, mungkin udah dari jauh-jauh hari juga kemungkinan Palestina bisa lah ngelawan. Ini kan ada backupan langsung dari Amerika. Nah, dan yang satu sih yang ngeganjel di hati saya itu ada pertanyaan,
di negara-negara Arab itu ada pangkalan militernya Amerika. Nah, saya nggak tahu historisnya seperti apa dan tujuannya juga untuk apa gitu kan. Ya, kayak kemarin ada pangkalan militer di Qatar, ya kan. Terus si Amerika kan nyerang Iran tuh. Amerika nyerang Iran, terus Iran kan nggak langsung nyerang ke Amerika nih. Tapi Pangkalan militernya si Amerika yang ada di Qatar itu kan yang diserang. Nah, menurut Bang Lukman atau Bang Apu, untuk apa sih sebetulnya adanya pangkalan militer di negara selain ini ya, selain wilayahnya dia gitu tuh, Ya, Amerika ini? kalau saya sih ngeliatnya pengaruh ya. Kan dari dulu memang pengaruh Amerika di semua dataran di beberapa negara itu cukup lumayan intens pengaruh. Lagi-lagi pengaruh menurut saya. Baik pengaruh secara militer, baik juga pengaruh terkait ekonomi gitu. Dan sekarang kan sudah mulai ada namanya ada China, ada Rusia yang bisa mengimbangi pengaruh Amerika gitu. Ya tujuannya memang untuk apa? Karena ini kemitraan ya, kerjasama bilateral gitu. Sama-sama menjaga ya maksudnya wilayah yang menjadi pangkal militernya Amerika ini kan untuk menjaga stabilitas keamanan negara masing-masing gitu loh. Tapi keuntungan Amerika adalah apa tadi? Pengaruh dagang dan lain-lain gitu ya. Jualan Kemudian stok ya, jualan alat militer gitu ya, itu juga ini kita bicaranya pasti bicara tentang dagang, jual beli, bisnis lah ya, bisnis alutista, bisnis antar negara. Ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan Bang Lukman, ada efek just dari posisi-posisi militer yang ada di negara-negara lain. Dan perlu diketahui bahwasanya Amerika kan sudah menobatkan diri sebagai negara adidaya ya, negara adidaya dengan superpower kekuatan alutsista dan perangannya gitu kan, nuklir dan sebagainya dia punya itu. Itu juga akan berimbas terhadap bagaimana dia bisa negosiasi dalam bisnis dan sebagainya. Karena negara-negara lain akan takut terhadap negara yang kuat dalam militernya kan seperti itu. Saat itu, selanjutnya karena memang dia merasa sebagai negara adidaya, dia harus punya banyak kuasa di daerah negara-negara lain gitu loh. Punya titik-titik di mana dia punya kekuatan di situ. Bukan cuma di Timur Tengah, di Asia juga ada. Banyak gitu kan. Di Australia ada gitu kan. Di Filipina ada dan sebagainya gitu. Dan di negara-negara Asia dia banyak. Dan itulah salah satu kekuatan mereka untuk bagaimana bisa mengkotomi atau mendikte negara-negara lain bahwasanya mereka punya kekuatan yang luar biasa. Di berbagai negara dia punya, bukan cuma di negaranya sendiri gitu. Itu mungkin kelebihan dari apa itu ya. Tadi ya jadi ada efek terhadap ekonomi tersebut gitu. Gitu Pak Koji. Nah, kalau dari sisi lingkungan itu kalau perang dunia ketiga terjadi pasti kan alam terus kayak daerah-daerah yang di sana mungkin sangat berpengaruh atau gimana. Itu kan kalau kehantam gitu istilahnya. Kalau kehantam kan jadi mengacaukan lingkungan sekitar dan juga mungkin lingkungan global gitu kan. Karena apalagi kalau emang benar terjadi perang nuklir. Nah kan itu efeknya itu bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial, tapi juga lingkungan, ya kan? Nah itu sebaran efek buruk radiasi itu dari nuklir kan itu bukan hanya satu atau dua negara, bisa lebih dari itu, gitu kan? Mungkin ntar polusinya ke Indonesia atau kayak gimana kan berbahaya gitu kan? Iya. Kalau saya melihat dari statement yang lucu itu statement dari Pak Presiden kita ya, Prabowo. Dia bilang kan pada saat itu negara yang sedang perang nuklir akan mati dengan lebih dulu. Akan lebih dulu ya. Lebih dulu itu bukan berarti kita tanpa mati, kita akan mati dengan waktu yang mungkin 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya kan seperti itu. Mungkin dari efek udara dan sebagainya, hasil dari efek nuklir tersebut. Itu satu. Yang kedua, saya sempat tergelitik dalam pikiran saya, pernah juga ngomong sama teman-teman mahasiswa. Kamu cari data
gua-gua di Indonesia atau di Banten berapa biji ada? Berapa banyak gua kita? Maksudnya apa? Kita mungkin bisa sembunyi di gua. Kita bisa hidup di gua gitu. Karena kita nggak punya bunker, Bos. Iya, iya, iya. Kita nggak punya bunker Berarti seperti itu anggap itu bunker ya. Nah, bunker buatan alami. ya. Buatan alami, Mas. Cuma saya ke sana gitu kan. Coba kita cari detek di gua sebanyak mungkin. Nanti akan mahal nanti gitu. Iya, Pasti iya. orang akan sembunyi untuk hidup gitu loh. Untuk hidup bagaimana dia bisa di gua dan sebagainya. Karena kita tidak Tapi lebih punya bagus bunker. di gua hero. Gua hero. Maksudnya begini, ternyata segitu banyak, segitu luar biasanya persiapan negara maju ya untuk bagaimana menyiapkan perang dunia kedua, ketiga, dampak perang dan sebagainya. Kalau kita kan belum begitu siap, kita masih tidak punya bunker dan sebagainya. Bagaimana masyarakat sipil dan sebagainya. Walaupun bunker juga belum bisa jaminan untuk terus hidup, karena efek dari nuklir itu bertahun-tahun, Pak. Gitu kan? Sangat bertahun-tahun, radiasinya luar biasa gitu. Kayak dulu Jepang kan itu berapa puluh tahun itu untuk jadi negara yang seutuhnya lagi gitu kan, karena dampak dari bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu sangat luar biasa itu. Makanya sekarang pun kan negara Jepang itu sering gempa, karena di bawah tanahnya itu udah rapuh dia. Sering gempa gitu kan, sering amblas dan sebagainya. Karena kekuatan tanah ini udah rapuh. Ya, sebetulnya perang dunia tiga ini nggak ada negara yang mengharapkan adanya perang sebetulnya. Iya dong. Nggak ada yang mau sebetulnya, Bos. Tapi kita juga nggak bisa menghindari. Ya kita nggak tahu. Suatu saat mungkin terjadi ya, karena dulu Amerika menjadi negara adidaya menangnya perang dunia kedua. Iya. Ya, apakah gitu tuh ya peralihan status negara adidaya itu harus ada perang, gitu kan? Oke. Ya, di era sekarang memang perangnya udah perang proksi, perang kemudian ke perang ekonomi. Ya harusnya kan begitu arahnya, Iya, iya. bukan perang militer gitu ya. Tapi tadi saya dan kita semua ini tidak bisa menghindari, antisipasi mungkin perlu lah ya. Gitu kata Pak Firman, kita juga perlu nyari gua. Gitu. Karena kita nggak punya bunker. Alternatifnya itu ya. Iya. Ada gua, Bang, di Tapi kan tadi, Banten memang- lama. Dan perang ini kan yang sekarang dunia tidak sedang baik-baik aja. Ya. Perang di mana-mana. Rusia, Ukraina masih berlangsung. Ya. India, Pakistan Pakistan masih. masih berlangsung gitu ya. Ketegangannya cukup tinggi gitu ya. Kemudian ada Iran dan Israel. Dan kita lihat peta yang sekarang terjadi ini kan kelihatan sebetulnya mainannya. Gitu. Apakah memang dari dulu negara Timur Tengah menjadi lahan Iya. lahan uji coba militer gitu kan? Karena setiap ada perang udah pasti ada pembaharuan alat militer gitu atau menghabiskan stok lama gitu. Dan intinya kalau saya sih tidak mengharapkan adanya perang. Nah, dampaknya luar biasa. Udah pasti bukan hanya dampak lingkungan, tapi juga dampak langsung ke makhluk hidup. Ya. Gitu. Nah, Bang Pauji, setelah kita ngomong-ngomong nih, Sesaka. Bukan sekarang, emang udah lumayan lama nih. Kita itu sebenarnya punya produk parfum Harsa Parfum. Nah, buat kalian para viewersnya Harsa Kreatif yang udah mulai kayaknya bosan-bosan nih punya parfum aromanya gini-gini mulu. Nah, kalian bisa coba Harsa Parfum dari produk Harsa Kreatif. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detailnya nanti disisipkan di deskripsi ya. Kalian bisa cari tahu variannya apa, aromanya kayak gimana, dan harganya pun nggak nguras kantong. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Bicara perang nanti kita perang parfum. Perang parfum. Iya. Perang dagang. Perang dagang, perang harga, perang dagang. Perang sehat kalau kita. Iya. Sehat, saingannya sehat. Ya, kalau lanjut ya. Iya. Saya dulu tuh inget deh. Dulu Syria
perang kan ya? Syria. Suriah. Ya. Suriah itu kan perang ya. Dan dulu itu setahu saya Amerika itu kan langsung turun langsung ke negara tersebut untuk membantu atau langsung ikut perang di negaranya itu. Nah, yang saya pikir gini ya, ada kesepakatan gencatan senjata dan Amerika turun ikut berperang. Nah, kenapa gencatan senjatanya nggak di negaranya dia? Ngerti nggak? Kenapa harus di negara orang gitu tuh, Bang? Nah, dan bukan satu dua kalau yang saya tahu ya, bukan hanya Suriah. Terus dulu tuh kalau nggak salah ada apa tuh namanya Libya, Ya. ada apa Yaman, ya Kalau kan? yang Yaman itu perang saudara ya? Ya perang saudara, tapi kan tetap ada intervensi setahu saya dari ada Amerika. intervensi dari Amerika. Nah, yang bikin panas misalkan ya itu Amerika kan ada dikompor-komporin lah gitu. Dan gencatan senjata kayak kemarin aja Iran dan Israel setuju untuk gencatan senjata. Ini statement Amerika. Padahal dua negara ini belum bicara kalau mereka sepakat untuk gencatan senjata kan. Nah, menurut saya timbul pertanyaan, ini kok bisa Amerika nentuin gue mau perang di mana gitu loh. Gue mau ikut negara A, B, C gitu. Enak banget ikutnya gitu loh. Gimana, Bang? Ya, kalau saya ya enak banget ya. Mereka milih tempatnya gitu. Iya, gitu. Itulah pengaruh saya tadi. Cara pengaruh Amerika dari dulu memang sudah cukup kuat ya pengaruhnya. Karena kita juga masih mengikuti mata uang dolar Amerika Iya. Sebagai patokan ya. sebagai patokan dan salah satu nilai untuk nilai tukar lah ya. Iya. Termasuk ukuran pasarnya dunia ya tetap mengacu pada dolar Amerika. Itulah pengaruh sebenarnya. Ya lagi-lagi sebetulnya karena udah MOU, udah kerjasama antar negara gitu ya. Negara A siap menerima bantuan atau membuka pangkalan militer Amerika. Gue silahkan, kan nggak ada yang melarang kan sebetulnya. Karena itu sudah ada perjanjian dan ada klausul dia pastilah ada keuntungan untuk negara yang bisa ditempatkan untuk menjadi markas militernya Amerika. Itu ada pasti ada keuntungan. Gitu. Itu nilai plusnya Amerika. Pengaruhnya luar biasa. Gitu. Tapi kita juga mungkin di Indonesia belum ada ya pangkalan militer dari Nah, kalau yang kemarin itu yang katanya Rusia mau buka pangkalan militer, ada isu. Tapi Amerika enggak. Di pulau kecil namanya Pulau Biak di Australia. Di Papua. Tapi Australia tidak setuju. Gitu, tidak setuju adanya pangkalan militer Rusia. Gitu tuh. Karena resisten untuk keamanan negara Australia. Jarak tempuhnya deket banget. Bisa jadi kan dari situ. Iya, nggak jauh. Padahal secara posisi kan Indonesia non-blok ya. Yes. Iya. Non-blok. Non-blok. Jadi kalau jadi nih nanti, wah berarti status Indonesia bukan negara non-blok lagi. Iya. Gitu. Udah masuk blok. Masuk blok. Gitu. Blok masuk blok. Iya, justru kalau saya melihatnya Indonesia ini juga kalau dalam istilah negara non-blok atau dia berkiblat terhadap negara mana, itu kan tergantung waktu ya, kondisi kan, kondisi. Pada hari ini mungkin masih memegang teguh tentang ke non-blokan tadi. Bisa jadi nanti akan berkiblat terhadap NATO dan sebagainya. Itu akan berpengaruh. Satu itu. Yang kedua, kalau saya melihat tadi pertanyaan tadi soal kenapa sih intervensi Amerika luar biasa terhadap negara-negara tadi, gitu kan? Jangan salah, kita harus ingat kalau dalam kiblat perang Timur Tengah adalah antara Israel, Palestina, kan gitu kan? Israel ini sebetulnya negara yang dibuat oleh Zionis, yang mana Zionis pada saat itu orang-orang Yahudi dibantai di Jerman, kan? Rumahnya dibakar, anak-anaknya dibakar, semua dibunuh dan sebagainya. Bahkan dia teriak-teriak memohon terhadap Palestina bahwasanya rumahnya sudah dibakar, keluarganya sudah mati, harapan dia cuma satu, maka jangan dibakarlah harapan itu untuk hidup sebetulnya. Dengan negara Palestina yang cita damai, di situ di dalamnya ada negara ada agama Yahudi,
ada Kristen, ada Islam, mereka hidup damai tuh. Iya. Toleransi sangat luar biasa gitu kan. Akhirnya mereka menerima kedatangan Zionis Yahudi tadi terhadap ke Palestina itu sendiri. Yang pada akhirnya ketika dia diterima, kasih makan, kasih tempat, lalu dia bikin negara sendiri. Menghantam orang-orang yang pribumi di Palestina itu sendiri gitu kan. Mengusir Akhirnya gitu ya. menguasai negara. Dan ini bukan paham agama, tapi paham Yahudi. Yang tadi di awal saya bilang ini hanya sebatas bukan perang ideologi agama, tetapi ada indikasi politik di situ. Dan ketika Yahudi, ya, Zionis tadi menguasai Palestina, ini tidak terlepas dia sendiri, bukan. Tapi ada peran Eropa, peran Amerika di situ untuk bagaimana dia mengutus dan sebagainya. Diplomasi Amerika sama Israel itu udah panjang, Pak. Udah sekian puluh tahun gitu loh. Iya. Mereka bekerja sama dan sebagainya sehingga menguasai Palestina itu. Kalau ini mah ibaratnya gunung itu ya sekarang di puncaknya. Sebetulnya udah banyak akarnya udah terbangun oleh luar biasa oleh Amerika tadi gitu. Amerika melakukan itu. Makanya saya bilang di awal ini bukan perang ideologi. Ini adalah perang politik. Yang mana coba saya lihat antara keyakinan Yahudi dengan Islam itu tidak bertentangan. Malah ngomong kasarnya Yahudi itu ketika dia tidak ada tempat untuk ibadah, dia boleh di masjid. Karena dia tidak mengharamkan masjid. Nah, berarti kan bukan soal penolakannya Yahudi terhadap Islam, bukan. Mereka hidup damai sebelum Israel itu ada gitu. Nah, Israel ini adalah bentukan Zionis, Yahudi Zionis yang dibuat oleh Amerika tadi sebetulnya. Dan itu luar biasa. Kayak macamnya di Asia dia punya negara persemakmuran dia penguasaan kayak macamnya Australia, Singapura gitu kan. Itu di benua Asia. Di Eropa juga sama, di Timur Tengah juga sama. Dia ada Israel dan sebagainya. Dan itulah salah satu bentuk strategi untuk bagaimana mereka menguasai dunia. Gitu loh. Penguasaan dunia itu sudah ini mah hanya sebatas hasil dari itu. Tapi skemanya udah jauh-jauh hari gitu kan. Dibangun gitu ya. Gitu loh. Dan kita juga harus bersikap. Negara Indonesia harus bersikap dengan kondisi yang ya mungkin kita nggak pernah tahu ya. Logikanya begini deh. PBB ini mayoritas yang punya kuasa adalah Amerika. Tetapi semua peraturan PBB banyak dilanggar oleh Amerika. Ya kan? Pelanggaran ini bisa jadi suatu saat bisa menghantam Indonesia gitu. Suatu saat kita menghajar kita. Suatu saat bahwasanya tidak ada lagi aturan regulasi internasional yang bisa mendamaikan dunia yang akhirnya terjadilah perang dunia ketiga. Bisa jadi seperti itu. Mungkin sekarang ini Amerika masih butuh sesuatu dari Indonesia gitu. Jadi emang nggak ditoel dulu mungkin ya. Tapi benar kata Bang Apung, mungkin satu saat nanti kalau kita ini Indonesia udah dianggap nggak dibutuhin lagi, terus kita nggak ada persiapan di di dalam negeri kayak gimana, dari mulai ekonomi mungkin, dari militer, tahanan pangan. Nah itu bisa aja digempurkan suatu saat gitu kan. Kemungkinan sih Amerika ini masih butuh emasnya Freeport. Karena yang panen yang panen itu kan Amerika. Nikel juga kan, kita belum bisa ngolahnya secara langsung lah. Kita masih butuh entah butuh bantuan atau memang sumber daya alam kita yang diserap oleh Amerika. Kalau pandangan saya itu baik itu kita secara pribadi atau negara, kita harus berkoloni, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau dalam istilah non-blok itu ya sendiri. Dia bersikap terhadap kebenaran, gitu kan? Kebenaran yang mungkin versinya adalah kebenaran pribadinya, tapi tidak secara global, gitu loh. Tetapi secara esensi kalau saya bilang kita harus berkoloni, berkelompok lah. Indonesia harus berkelompok. Dia mau ke Timur Tengah, dia mau ke Rusia, gitu loh. Kalau non-blok ini akan riskan, gitu. Ini akan friksi di kemudian hari. Apalagi di kondisi sedang genting, ekonomi sedang musterat marut dan sebagainya. Bisa jadi Indonesia diinvasi oleh Australia. Bisa aja Amerika dan Australia invasi Indonesia, selesai. Siapa yang bela kita? Kalau hubungan kita nggak kuat dan nggak terarah gitu loh, secara diplomasi politik atau diplomasi militernya, itu penting gitu loh. Ya mungkin perlu ya negara yang adanya negara non-blok ya. Kalau saya sepakat lah Indonesia negara non-blok dari dulu ya. Karena posisinya posisi ya mungkin kalau cari aman ya pasti cari aman. Tapi bisa menempuh jalur diplomatik. Gitu. Bisa kemana aja negosiasi nih. Gitu. Mau kemana aja nih? Ya mau pihak mana aja. Ini bisa posisi tengah. Gitu. Posisi tengah, tapi ya tadi kita dianggap mungkin negara cari aman. Gitu. Terlepas anggapan orang ya begitu, semoga silahkan gitu ya. Tapi
posisinya perlu ada negara penengah. Ya. Gak mungkin semuanya tadi adanya perang itu kan karena tadi semua negara punya kelompok masing-masing, gitu tuh. Ya, ketika tidak ada negara posisi tengah, ya. Tapi kalau posisi tengahnya cuma satu negara, Ya, Indonesia doang, itu ya, yang lain udah ngeblok gitu ya. Ntar kita Atau nggak diajak lagi. kita nggak diajak, ketinggalan bus nanti. mau masuk ke sini ditolak, sana ditolak. Iya, udah aja nih, ini Iya. nggak ikut Ya pada kemana-mana kan. akhirnya sebetulnya, pada akhirnya kan sebetulnya setiap orang, setiap negara kan punya keberpihakan gitu ya. Keberpihakan itu tergantung perspektif penilaiannya negara masing-masing gitu ya. Ya tadi kita nggak tahu Indonesia kapan berpihak ke siapa, kita nggak tahu nih. Gitu. Nah, kalau walaupun jadi nggak jadinya perang dunia ketiga, mungkin antisipasi kalau buat masyarakat Indonesia itu harusnya kayak gimana sih? Karena kan kalau dari sisi ekonomi kita kayaknya nggak kurang bisa bersaing. Tuh, Dari sisi gitu. teknologi juga masih ketinggalan. Nah, apa kedepannya yang perlu kita perbaiki terus menjadi suatu kekuatan? Selain tadi ya, selain nyari gua, kita harus ngapain gitu loh. Iya, kan katanya Pak Firman udah nyiapin pistol air untuk siap perang. Latihan militer. Tapi kalau saya sih ya antisipasi di kita ya, di negara kita ya tadi tidak terasuk propaganda gitu tuh. Fanatisme keagamaan dikesampingkan dulu gitu ya. Kita fokus mungkin pembangunan untuk negeri sendiri gitu tuh. Kalau saya kalau untuk prepare ya prepare-nya ya kita mungkin siap-siap Siapin mental. ya, siapin mental karena namanya perang ini kan bicara tentang ketidakstabilan termasuk ekonomi. Itu tuh. Pengangguran banyak ya. Nilai mata uang juga merosot. Kemudian harga pokok mahal karena kita bicara transportasi kan pasti bergantung pada minyak gitu tuh. Kan minyak meningkat otomatis harga akan meningkat. Ya. Dan kesenjangan sosial dan kriminalisme juga akan meningkat. Karena mungkin kita prepare di di kondisi-kondisi ekonomi yang tidak stabil gitu. Siapkan iman dan mental. Iya, siapin iman sama mental. Bukan hanya iman dan takwa saja ya. Tapi begini, Urusan perang, militerisme ya kita serahkan ke negara gitu ya. Kita sebagai pemuda ya kita akan kalau ngirim wajib militer. Wajib Emang militer. berarti dikirim ke barak itu program Pak Dedi itu emang bagus berarti. Itu buat efek jerah kalau itu. kalau saya begini sebetulnya, pertama kan nggak ada orang yang mau mati ya. Itu kan clue-nya. Satu, nggak ada juga orang yang mau perang. Nah, Kan nggak ada. Tapi memang kalau dalam istilah argumentasi Bang Lukman tadi, perang juga bisa timbul karena keadaan. Karena keadaan kan. Indonesia ini kan memiliki banyak sumber daya alam. Yang mana alutsista juga berpengaruh terhadap sumber daya alam tadi. Nuklir juga berpengaruh terhadap sumber daya alam. Semuanya berbalik sumber daya alam. Ketika negara adidaya tidak memiliki sumber daya alam, maka dia akan cari itu dengan berbagai cara. Nah, Bisa saja dia menghantam atau menginvasi Indonesia, merebut sumber daya alam, kan gitu kan. Itu udah bisa jadi terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan ibaratnya teknologi perang kita yang udah harus upgrade, udah harus canggih dan sebagainya, diplomasi dikembangkan. Diplomasi militer juga harus kuat dan sebagainya, termasuk pengolahan sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita. Kemarin saya pernah berbicara. Saya salut dengan Iran. Dia diembargo oleh Amerika. Diembargo. Dia kan mulai dari teknologinya, mulai dari ekonominya, mulai dari kesehatannya dan sebagainya. Sekian puluh tahun dia diembargo. Dia nggak bisa diplomasi terhadap negara luar. Kan gitu. Tetapi ketika perang ini meletus antara Iran dengan Israel, semua pandangan orang dunia kaget. Negara yang diembargo, dia bisa bangkit dengan luar biasa. Punya teknologi yang luar biasa dan sebagainya.
Dan ternyata kalau misalkan saya telusuri, faktornya adalah dia kembali pada internalnya, kepada ajarannya, kembali kepada dedikasinya, kembali kepada histori sejarah nenek moyangnya. Dia mempelajari itu, dia mengembangkan itu tanpa mengedepankan teknologi canggih dan sebagainya. Dia bangun dengan internal, akhirnya dia kuat. Ternyata kekuatan itu muncul dengan diri kita sendiri. Nah, maksud saya Indonesia pun akan bisa seperti itu. Dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan sumber daya manusia yang banyak, walaupun mungkin belum ada isinya gitu ya. Tinggal diisiin aja memorinya kan. Ya kan? Memori tinggal diisiin, dia bisa nyiptain teknologi, dia bisa nyiptain militer dan sebagainya, ibaratnya nuklir dan sebagainya, kan seperti itu gitu. Tinggal pengolahannya aja. Kalau dalam istilah saya, negara Indonesia ini bisa jadi sumber negara adidaya, jelas. Karena semua negara adidaya itu berpengaruh terhadap lingkungan, alam tadi, sumber daya alam tadi. Sebenarnya kita melimpah. Tinggal tadi polarisasi Iran diadopsi dengan kita. Negara harus fokus bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya. Ahli-ahli dibuat, diciptakan, dilahirkan untuk bagaimana bisa membuat negara kita bisa kuat. Karena sumber daya kita melimpah gitu. Dan itu yang saya lihat dari Iran. Dan perang kemarin itu kalau saya melihat kemenangan itu ada di Iran. Jelas. Kemenangan ada di Iran. Makanya ketika argumentasi Berapa? 1-0 atau bisa dibilang 3-0 lah, 3-1 lah, 3-1. Adu penalti kayaknya, adu penalti dulu. 3-1. Gitu. Makanya kan ketika Amerika mengumumkan gencatan senjata, itu salah satu warning ketakutannya terhadap Iran itu sendiri, supaya dia tidak meredam gerakan Iran menghantam Israel tadi. Gitu loh. Dan terus kalau saya melihat semua negara-negara konflik itu semuanya bukan tanpa histori, semuanya ada historis, Pak. Palestina dengan Afghanistan dengan India itu punya historis. Israel dengan Palestina itu punya historis. Iran pun sama punya historis. Di mana Iran pernah diinvasi oleh Amerika, oleh Rusia dan sebagainya. Dan hubungan historis ini juga historis yang panjang. Bahkan kenapa hari ini Palestina dikuasai oleh Israel, ini salah satu strategi yang sudah terbangun lama. Berarti ada misi manusia, seorang manusia untuk menguasai dunia. Nah, perang itu adalah nafsu sebetulnya. Munculnya perang adalah bagi dari hal nafsu personalnya untuk menguasai sesuatu. Dan tidak menutup kemungkinan perang pasti akan terjadi. Karena melihat dari kondisi kebutuhan hidup, dari mindset manusianya, bahkan dari pola Israel pada hari ini, ingin menguasai dunia, Amerika ingin menguasai dunia, bisa aja mereka menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia gitu. Bisa kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Entah kapan waktunya gitu ya, kayak gitu. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu. Iya, ini udah nikah. Saya kan masih jauh gitu. Aduh, jangan dulu perang. Justru gini, Bang. kita justru mikirin anak nanti. Saya kemarin kan sempat daftar magister ya, S3 kan. Saya mikir, saya nggak usah S3 deh. Karena bentar lagi gue perang gitu. Serius. Akhirnya mimpi-mimpi itu tertahan tuh. Ngapain gue kuliah lagi? Gue ngapain ini? Karena waktunya bentar lagi gitu loh. Ketika jedur perang dunia ketiga. Ambil pegang perang semesta namanya. Perang semesta. Jadi seolah-olah harapan tuh hampa gitu. Harapan tuh hilang. Udah lah gitu kan. Karena kita berpikirnya besok mau mati gitu. Kejadian perang dunia ketiga, udah kita mau ngapain? Ya tadi kuncinya kan bunker kita nggak punya. Mati kita ini udah gitu. Hidup ini nggak kayak gini lagi, nggak ngopi lagi, nggak ngobrol lagi. Susah banget kayaknya. Kestabilan negara udah susah. Nyari makan masing-masing aja susah nanti. Bukan cari makan, cari hidup. Cari hidup, iya. Coba lihat sekarang Israel. Semua pada tidur di pelataran. Dia pakai camp-camp. Dulu kan sebelum perang itu meletus, dia nyaman, Enak banget gitu. enak banget gitu kan, di dugem dan lain-lain. Bisa ngungsi ke beberapa negara. Bahkan ada wisata apa tuh? Israel tuh ada wisata kalau bukan wisata malam. Mungkin Kalau negara nyerang negara lain tuh sebutnya apa sih? Waduh, skip aja deh. Pokoknya ya gitulah. Jadi ada wisata ngelihat negara Palestina itu diserang. Oh, kalau itu jadi Yaman. tontonan ya. Iya. Itu Di Yaman. Suriah kalau nggak salah. Nobar. Atau di Yaman. Sebelumnya Palestina dulu itu. Sebelumnya Palestina. Baru Yaman waktu Israel sama Iran pecah perang baru tuh. Nobar. Berarti kayak malam ada kembang api. Iya. Petasan. Nonton kembang api bareng-bareng. Ini bukan kembang api, ini mah api beneran. api kehidupan. Api kehidupan. Bukan kembangnya lagi, ini mah udah akar. Ya, harapan kita sih jangan sampai ada salah satu negara yang
meluncurkan apa namanya nuklir ya, jangan sampai itu. Kalau sampai ada yang meluncurkan nuklir nih, wah itu kemungkinan besar ya perang benar-benar akan terjadi. Dan Karena curang-curang itu kalau udah ya perang itu ya. karena dampaknya itu tadi ya, secara radiasi parah ke lingkungan, ke sumber daya manusianya, terus ke radiusnya juga kan luas ya. Kalau satu bom itu ya, satu nuklir itu. Mungkin kita perlu bicara strategi damai mungkin. Lagi dia. Nah, Gitu tuh, Bos. diplomasi. Ya, strategi damai. Ya, harusnya posisi Amerika sebagai yang pro Israel juga bisa menekan Israel agar tidak. Sini ya, sini. Ini editor ya. Sini. Gak apa-apa. Ini narasumber Yang ketiga. Wah, mantap sekali. Ini ponakan ya. Waduh. Nah, oke, jadi intinya kita semua nggak mau perang dunia itu terjadi karena dampaknya itu yang luar biasa dan dominan dampak negatif yang kita terima ya. Nah, semoga walaupun apa ya, geopolitik di negara-negara lain itu lagi panas-panasnya, dan semoga itu cepat mereda ya. Ekonomi stabil, semua stabil, kita hidup damai semuanya antar bernegara. Dan juga sebagai berikut nah, sebagai closing apa, sebagai penutup di pertemuan kita hari ini, mungkin harus ada closing statement biar agak menarik dikit ya, menarik sedikit lah. kalau saya sih pengen nitip salam ke Donald Trump, Bos. biar bisa neken Israel tidak melakukan penyerangan. Gitu tuh. Ketika Israel tidak melakukan penyerangan, saya rasa tensinya bakal menurun. Gitu. Karena sekalipun Amerika punya posisinya pro gitu, pro Israel gitu ya. Tapi dia juga sebagai Dewan Keamanan PBB gitu. Yang harusnya menjaga keamanan dan perdamaian dunia gitu. Jadi bisa menekan posisi Israel gitu. Dan posisi negara Rusia, Tiongkok, Turki juga bisa menjadi posisi negara penengah. Gimana kalau dari Bang Apu nih? Ya, kalau dari saya sebetulnya setiap apapun tragedi dan kejadian dalam dunia ini ada hikmah sebetulnya. Di Iran, antara Palestina, Iran, Israel, itu ada hikmah buat kita. Baik itu tadi dalam arti motivasi hidup, bahwasanya Iran dengan berbagai cara dihantam tetapi dia bisa bangkit, itu menjadi motivasi buat kita. Negara seperti kita juga bisa berkembang dan bisa maju dalam alutsista, teknologi dan sebagainya. Harusnya gitu. Ya. Yang kedua, kita berharap perang dunia ketiga itu tidak ada. Dengan tadi betul kata Bang Lukman, diplomasi negara Indonesia yang non-blok ini harus lebih digiatkan lagi, lebih harus muncul lagi diplomasinya, komunikasinya dan sebagainya. Karena peperangan itu adalah emosi. Emosi bisa direda oleh seorang diplomator yang melobi seseorang untuk bagaimana dia tidak melakukan sesuatu yang radikal dan sebagainya. Dan selanjutnya, saya berharap kita sebagai warga Indonesia, khususnya teman-teman anak muda juga, jangan hanya sebatas melototi soal di wilayah sekitarnya masing-masing, soal kampungnya, desanya, sebagainya. Kita juga harus melek geopolitik internasional, bagaimana kondisi di luar negeri di sana dan sebagainya. Dan selanjutnya juga buat netizen kita, jangan sampai kita berargumentasi seolah-olah gitu kan menghakimi negara ini, negara itu, dan sebagainya. Padahal dia nggak tahu esensinya. Sebetulnya ini seolah perang agama dan sebagainya. Ketika perang agama itu seolah dimunculkan, Pak, ya tadi dikhawatirnya nanti ada orang tiba-tiba di Indonesia ada yang angkat bom lagi, ada radikalisme lagi, ada yang bunuh diri lagi dan sebagainya. Seolah-olah ini seolah-olah pintu jihad sedang dibuka gitu loh maksudnya. Ini juga harus kita redam karena negara kita negara pemikir, dalam artian kita harus edukasi banyak orang. Dan selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap diplomasi kita di luar negeri sana. Karena apa yang ditulis kita di sini itu tembus kok Rusia, ke Israel, ke Palestina, mereka baca itu gitu loh. Nah, kita harus melihat itu. Dan terakhir, saya mengapresiasi atas diskusi teman-teman bahwasanya kita anak muda juga jangan bahas tentang hal-hal yang kecil, tapi ya di geopolitik internasional. Dan intinya perang dunia ketiga itu tidak akan pernah ada kalau akal kita sehat.
gitu Pak. Nah, mau abang deh. Oke, kita sudahi pertemuan episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi wejangan ya untuk kita ya. Dua narasumber ini sudah ngasih wejangan juga ke kita-kita, dan jangan lupa tadi yang penting netizen jangan lunak jarinya, gatel nih pengen komen yang enggak gitu. Malah nanti akan memperkeruh suasana, terutama di negara kita sendiri. Oke, terima kasih. Semoga tontonan ini bermanfaat dan kita akan kembali di episode yang selanjutnya. Bye. Terima kasih.